Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan video tentang integral lipat yang sudah saya share di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang integral lipat, namun pada daerah yang sembarang. Jadi bukan berupa daerah persegi panjang. Berikut untuk definisi dan ilustrasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung integral lipat pada daerah persegi panjang. Nah, di materi yang kali ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung integral lipat pada daerah yang bukan persegi panjang. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti yang ada di gambar ini. Kita punya daerah, sebut saja alasnya itu S. S ini adalah suatu daerah yang berbentuk sembarang ya, jadi bukan persegi atau persegi panjang atau bangun yang mudah kita hitung panjang dan lebarnya, di mana daerah S ini nanti akan berupa fungsi. Sehingga nantinya jika kita akan menghitung volume dari daerah Z, kita akan menggunakan integral lipat dengan batasan berupa koordinat bilangan dan juga koordinat fungsi f. Terdapat dua macam integral jika kita menggunakan integral lipat 2 untuk menentukan volume dari fungsi z. Yang pertama, integral pada daerah Y. Himpunan S disebut Y sederhana apabila S dapat dituliskan sebagai himpunan berikut. Di sini S sama dengan himpunan titik X, Y, di mana Y-nya itu di antara fungsi U1 sampai U2. Jadi Y ini dibatasi oleh dua fungsi ya. Kita simbolkan dengan U1 dan U2. Gambarannya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Yang sebelah sini anggap saja ini U1, yang ini adalah U2. Kemudian untuk X-nya itu dibatasi oleh A sampai B. Dengan syarat bahwa fungsi U1 dan U2-nya adalah fungsi yang kontinu. Kemudian, untuk menentukan integralnya, kita bisa menggunakan bentuk integral lipat, yaitu integral A sampai B, kemudian integral U1 sampai U2, f x y ini adalah fungsi z-nya, dy dx. Di sini urutannya sudah paten, yaitu y terlebih dahulu, yaitu adalah daerah yang dibatasi oleh dua fungsi x tadi, yang U1 sama U2. Kita integralkan terhadap y dulu, agar nanti saat pengintegralan yang terakhir bentuknya sudah bukan integral parsial karena sudah satu variabel. Yang kedua baru kita integralkan terhadap y, dan ini yang urutan pertama, ini urutan kedua. Yang kedua kita baru integralkan terhadap x-nya. Saat mengintegralkan terhadap x, batasnya sesuai dengan batasnya x, yaitu a sampai b. Kemudian yang kedua adalah integral pada daerah X. Konsepnya kurang lebih sama seperti integral pada daerah Y, namun perbedaannya di sini yang dibatasi oleh fungsi adalah sumbu X-nya atau koordinat X-nya. Di sini kita lihat salah satu perbedaannya adalah himpunan S-nya. Untuk integral pada daerah X, Y-nya itu dibatasi oleh koordinat C sampai D. Jadi di sini kurang lebih ilustrasinya C sampai D. Kemudian untuk sumbu X-nya itu dibatasi oleh fungsi V1 dalam variabel Y sampai fungsi V2 dalam variabel Y. Ini adalah yang sebelah kiri ini adalah V1, yang sebelah kanan ini adalah V2. Kalau yang pada daerah Y tadi bentuknya atas bawah fungsinya. Nah, kalau di integral pada daerah X ini adalah kanan kiri fungsinya.
Sehingga untuk bentuk integralnya, perbedaannya kalau tadi adalah dy dx, yang diintegralkan itu y dulu baru terhadap x. Kalau yang diintegral pada daerah x ini, yang diintegralkan adalah x dulu, baru y. Kemudian batasnya untuk yang pertama, yang terluar, ini adalah batas y, yaitu dari c sampai d. Kemudian yang dalam, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah batas x-nya, yaitu dari V1 ke V2. Ini seharusnya y ya. Karena variabel fungsi v-nya itu dalam variabel y. Kemudian fxy ini adalah fungsi setnya. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Hitunglah integral dari fungsi berikut. Nah, di sini kita mengintegralkan secara integral lipat, seperti materi yang saya share sebelumnya. Perbedaannya hanya ada di batas integral yang pertama karena mengandung fungsi, yaitu di sini ada fungsi 3x. Kalau di integral lipat yang materi sebelumnya, kedua integralnya hanya batasnya berupa bilangan. Sedangkan untuk integral pada daerah sembarang ini, kita akan menemukan batas berupa fungsi. Entah itu dalam variabel x atau dalam variabel y. Baik, kita coba kerjakan. Integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 3x. X kuadrat dy dx. Saya bagi 2 dulu. Sama dengan integral 0 sampai 1 ini kita tulis terlebih dahulu karena kita kerjakan yang di dalam dulu ya. Integral 0 sampai 3x, x kuadrat dy. Ini kita integralkannya terhadap y, sehingga nanti hasilnya adalah x kuadrat y, karena x kuadratnya berupa konstanta. Kemudian batasnya itu dari 0 sampai 3x. Nah, dx. Kemudian kita substitusikan, ini integral 0 sampai 1 tetap. Kita substitusikannya adalah ke y-nya, karena tadi kita integralkan terhadap y. X kuadratnya tetap. Untuk y-nya, kita ubah yang pertama itu 3x dulu. Yang kedua, kita ubah y-nya itu 0. Dx. Sama dengan integral 0 sampai 1. Yang ini hasilnya adalah 3x pangkat 3 min, yang ini 0 ya, dx. Kemudian hasil penyederhanaannya tersisa 0 sampai 1, 3x pangkat 3 dx. Hasil integralnya, nah ini kan tinggal satu variabel saja, x dan x. Hasil integralnya adalah 3 per 4 x pangkat 4, batasnya dari 0 sampai 1. Kalau kita substitusikan, berarti 1 pangkat 4 kurang 3 per 4, 0 pangkat 4 ya. Atau 0 langsung juga boleh yang belakang. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4 kali 1, 3 per 4. Nah, ini versi rapihnya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita coba kerjakan lagi. Integral min 1 sampai 3, 0 sampai 3y, fungsinya x kuadrat plus y kuadrat dx dy. Ini kita integralkan terhadap x dulu ya. Jadi nanti y kuadratnya ini akan jadi konstanta. 1 sampai 3, x kuadratnya kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3, sedangkan yang y kuadrat, karena dia adalah konstanta, saat kita integralkan menjadi y kuadrat x. Batasnya itu dari 0 sampai 3y dy. Kemudian kita substitusikan 1 sampai 3 nya tetap.
X-nya, tadi kan integralnya terhadap X, sehingga untuk X-nya yang ini kita ganti dengan 3Y dan kita ganti dengan 0. Nah, yang 0 ini sebenarnya bisa langsung kita tuliskan 0 saja juga tidak masalah, karena kalau kita substitusikan hasilnya akan menjadi 0. Kita cukup substitusikan yang 3Y-nya saja. Sepertiga 3Y pangkat 3 plus Y kuadrat dikalikan 3Y. Ini 0 ya. DY. Kemudian min 1 sampai 3. Untuk yang di dalam kurung hasilnya adalah 27 Y pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan sepertiga, hasilnya 9 Y pangkat 3. Yang ini kalau kita kalikan menjadi 3 Y pangkat 3. Ini DY. Kalau kita sederhanakan, min 1 sampai 3, 12 Y pangkat 3 DY. Nah, ini sudah jadi variabel Y semua, sama seperti yang contoh pertama tadi. Kita integralkan terhadap Y, hasilnya adalah 12 per 4 Y pangkat 4, batasnya dari min 1 sampai 3. 3 Y pangkat 4, min 1 sampai 3, kita substitusikan. Karena yang bawah bukan 0, jadi kita tetap hitung ya. Kalau yang bawah ini ada angkanya atau bukan 0, kita tetap hitung. Tidak langsung menjadi 0. Kita substitusikan yang 3 dulu. 3. Y-nya kita ganti menjadi 3 pangkat 4. Min 3. Y-nya sekarang kita ganti min 1. Yang depan ini hasilnya adalah 243. Yang belakang min 1 pangkat 4 kan jadinya positif 1 ya, jadinya hasilnya 3. Hasilnya 204. Kemudian ini versi lebihnya. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, ini saya buat dalam bentuk contoh soal cerita. Tentukan volume bidang tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 3x plus 6y plus 4z min 12. Bidang ini adalah bidang segitiga yang ada di atas ini, yang saya arsir merah ya. Kita mau cari volume di bawahnya, jadi seperti mencari volume limas gitu. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini saya ambil daerah yang S-nya saja. S itu yang ada di bawah ini. Ini saya ambil ke sebelah kanan. Jadi daerah S ini kalau kita pisahkan bentuknya adalah seperti segitiga siku-siku. Kemudian dari soal ini dan dari gambar koordinat S-nya kita peroleh yang pertama, untuk dari fungsinya kita peroleh fungsi Z-nya adalah 3 per 4, 4 min X min 2Y. Ini dapatnya dari kalau kita pindahkan ruas yang Z-nya saja. Karena kita mau cari fungsi yang mau diintegralkan nantinya ya. Jadi ini adalah fungsi f X-nya atau fungsi Z-nya. Cara mencarinya adalah kita pindahkan ruas yang Z-nya saja. Kemudian dari gambar yang S-nya kita peroleh himpunan koordinatnya titik X, Y, yang X-nya itu di antara 0 sampai 4, nih 0 sampai 4. Kemudian untuk Y-nya itu dari sumbu X ini kan sama saja Y sama dengan 0 ya. Makanya di sini mulainya dari 0 atau sumbu X. Kemudian kalau kita tarik ke atas, ini bertemu di fungsi garis fungsi. Ini adalah fungsi Y sama dengan 2 min X per 2. Jadi nanti koordinat Y-nya itu batas bawahnya 0, batas atasnya adalah fungsi 2 min X per 2. Sehingga kita peroleh nanti hasil integralnya adalah integral 0 sampai 4, ini adalah batas X-nya. Integral 0 sampai 2 min X per 2, ini adalah batas Y-nya.
Ini adalah fungsi Z yang tadi kita peroleh dari sini. Kemudian dy dx, artinya kita integralkan terhadap y dulu, baru terhadap x. Oke, kita coba kerjakan. Caranya sama untuk pengintegralannya ya. Saya bagi 2 dulu. Integral 0 sampai 4. Kemudian ini ada 3/4, ini saya keluarkan saja ya, 3/4 karena konstanta. Nah, untuk 4 min x min 2y kita integralkan terhadap y dulu. Jadi untuk x-nya ini adalah konstanta nanti. 4y min xy, yang konstanta hanya tinggal ditambah y saja. Nah, untuk yang 2y-nya nanti diintegralkan kan jadinya 2/2y pangkat 2 ya. Ini sama saja y kuadrat karena disederhanakan. Min y kuadrat, batasnya dari 0 sampai fungsi 2 min x/2. Kemudian dx 3/4 integral 0 sampai 4. Nah, untuk yang fungsi di dalam ini kita substitusikan 2 min x/2 dan 0, tapi untuk 0-nya saya langsung nolkan saja karena kalau kita substitusikan ke y-nya hasilnya pasti 0 karena semuanya mengandung y. Jadi saya substitusikannya hanya fungsi yang 2 min x/2 saja. Y-nya kita ganti dengan fungsi 2 min x/2 min x 2 min x/2 min 2 min x/2 kuadrat min 0 dx. Kita lihat nanti di sini hasilnya sudah dalam variabel x semua. Jadi saat kita integralkan terhadap x, sudah bukan berupa integral parsial lagi ya. 3/4 integral 0 sampai 4. Ini kita sederhanakan dulu. 4 kalikan 2, 8 min 4 dikalikan x/2. Jadi di sini 4 dikalikan x/2. Ini kan bisa dicoret gini ya. Hasilnya adalah 2x. Min ini 2x. Yang ini karena min ketemu min jadinya plus. Kalau kita kalikan jadinya x kuadrat per 2. Nah, yang belakang ini karena kuadrat ya, kita coba coret dulu 2 min x/2 dikalikan 2 min x/2. Hasilnya 4. Kemudian ini kalikan ini 4, ini kalikan ini. 2-nya kan dicoret, tinggal x aja, min x. Ini juga sama, min x. Kemudian yang min x kuadrat dikali min x kuadrat, temunya plus x kuadrat per 4 ya. Nah, yang min x sama min x ini disederhanakan menjadi min 2x. Kita tuliskan di sini 4 min 2x plus x kuadrat per 4 dx. Kita sederhanakan 3/4 integral 0 sampai 4. Nah, yang 8 ini kita nanti sederhanakan dengan 4. 4 ini kan kalau keluar kurung jadinya min ya. Tadi 8 min 4 ketemunya 4. Kemudian untuk yang 2x sama 2x kan jadinya min 4x. Ketemu lagi sama min 2x yang ini, tapi dia kalau keluar kurung jadinya plus 2x ya. Jadi ketemunya ini min 4x. Yang ini plus 2x, jadinya min 2x. Yang terakhir ini x kuadrat per 2, yang ini ada min x kuadrat per 4, karena kalau keluar kurung dia jadi min. Kita samakan penyebut, yang ini jadinya 2x kuadrat per 4 gitu ya, biar sama. Kemudian dikurangi dengan x kuadrat per 4, ketemunya plus x kuadrat per 4 dx. Ini kita integralkan terhadap x ya, jadi ketemunya 4x min yang
ini kan 2 per 2 X kuadrat, jadi sama saja X kuadrat plus yang ini kan jadinya X kuadrat per 4 itu kalau diintegralkan jadi pangkat 3 ya, jadi sepertiga kalikan X pangkat 3 per 4. Temunya adalah X pangkat 3 per 12. Batasnya itu dari 0 sampai 4. Untuk yang 0-nya kita langsung ketemu 0 saja, karena kalau substitusi ke fungsi kan ada X semua ya. Jadi hasilnya 0, nah kita substitusikannya yang 4 saja. Saya tuliskan di sini 3 per 4, di 4 kalikan 4 min 4 kuadrat plus 4 pangkat 3 per 12. 3 per 4, yang ini min plus 4 pangkat 3 itu adalah 64 ya, per 12. Yang ini hasilnya 4. 3 per 4 dikalikan 64 per 12. Kita sederhanakan, ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 16, ini dibagi 31, bagi 3 4. Kemudian sisanya adalah 16 per 4, ketemunya adalah 4. Nah, ini adalah versi yang rapinya.